sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati faman lam ya'mal bi sunnati falisanin aw hadis. Bapak dan Ibu sekalian, hadirin rahimakumullah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah yang telah memberikan berbagai kenikmatan kepada kita semuanya, yaitu kenikmatan iman dan Islam, juga kenikmatan kesempatan yang Allah berikan kepada kita semuanya, yang insya Allah harus kita isi dengan nilai-nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam mudah-mudahan Allah limpahcurahkan kepada diri kita. Sebentar lagi kalian berdua akan segera dinikahkan oleh wali pengganti ayah anda, dan juga disaksikan oleh dua orang saksi yang mengesahkan pernikahan ini, dan juga didoakan oleh kita yang hadir di sini, dan juga doa keridhaan dari almarhum. Kita yakini walaupun jasadnya sudah terbaring, akan tetapi ruhnya masih hidup, dan beliau mendoakan kepada kalian. Mudah-mudahan kalian berdua senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah niatkan di dalam hati kalian berdua untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menyebut pernikahan dalam Al-Quran dengan dua kata, yaitu mitsaqan ghalidha, artinya perjanjian yang agung antara kalian berdua dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Birokrasinya, kalau perjanjian itu dibuat di antara kita pada saat, kalau perjanjian itu dibuat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti birokrasinya Allah Subhanahu wa Ta'ala menugaskan saksinya, para malaikatnya yang turun ke muka bumi ini, ke tempat yang suci ini, dan mereka para malaikat yang hadir di sini bertasbih, bertahmid, bertakbir, yang pahalanya dilimpahkan kepada kalian berdua. Oleh karena itu, niatkan di dalam hati anda berdua untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tuliskan di dalam relung hati yang paling dalam, di dinding hati dituliskan, ya Allah, hambamu akan melaksanakan ibadah kepada Engkau. Kenapa demikian? Rasulullah menyatakan, innamal a'malu binniyat, segala pekerjaan itu tergantung kepada niat. Sementara pernikahan itu bukan hanya sebatas untuk regenerasi, bukan hanya sebatas untuk menghalalkan yang tadinya diharapkan, akan tetapi sepenuhnya adalah nilai-nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, seyogyanya kalian berdua niatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebagai akibat daripada adanya perjanjian yang agung dengan Allah, misalkan kalian perjanjian ini atau pernikahan ini, maka mengakibatkan adanya kewajiban dan hak. Laksanakan kewajiban kalian berdua sebagai sepasang suami istri. Jangan sampai termasuk hamba-hamba Allah yang dimurkai. Siapakah mereka? Golongan suami, golongan istri yang dimurkai oleh Allah. Siapakah mereka? Yaitu golongan suami, golongan istri yang banyak menuntut haknya, akan tetapi tidak melaksanakan kewajibannya. Sementara kita, kewajiban bukan hanya sebatas sesama manusia saja, sebagai sepasang suami istri, akan tetapi juga kewajiban terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laksanakan kewajiban terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga laksanakan kewajiban sesama manusia sebagai sepasang suami istri, agar kalian berdua senantiasa mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan barang siapa yang sudah mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kebahagiaan dunia dan akhirat akan diberikan, akan dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kalian berdua. Jadi isilah kehidupan di dunia ini dengan nilai-nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nawwiru buyutakum bis-shalah wa nawwiru buyutakum bitilawatil Qur'an. Kata Allah, terangilah kehidupanmu di dunia ini dengan salat yang 5 waktu. Allah tidak butuh dengan salat kita. Bagaimanapun seluruh makhluk tidak menyembah Allah, tidak pernah salat kepada Allah, maka Allah tidak akan pernah berkurang. Akan tetapi kita yang sangat membutuhkan kepada Allah, laksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Allah. Dan juga yang terakhir, ananda berdua, jadilah kalian berdua sebagai sepasang suami istri yang soleh, sebagai sepasang suami istri, sebagai anak yang soleh di depan kedua orang tua kalian berdua.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ridallah fi ridal walidain, suhtullah fi suhtil walidain." Ridhonya Allah berada di ridhonya orang tua, kasih sayangnya Allah berada di orang tua. Orang tua kita sudah meninggal dunia, tidak terbatas oleh waktu, tidak terbatas oleh zaman. Tetap kalian berdua harus menjadi anak-anak yang soleh. Tunjukkan kesoleh kalian berdua terhadap orang tua dan mertua. Insya Allah, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menganugerahkan kepada kalian kebahagiaan. Akan tetapi kalau kalian berdua durhaka terhadap orang tua, maka yang menjadi pembela adalah orang tua. Bagaimanapun kalian berdua bisa sukses di dunia ini, bisa meraihkan kesuksesan, karir semakin melejit, harta pun bisa dikumpulkan. Akan tetapi kalau menyakiti atau menyelisihi salah satu dari orang tua dan mertua, maka yang menjadi pembelanya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Bisa jadi karirnya semakin melejit, harta pun bisa dikumpulkan sebanyak-banyaknya. Akan tetapi kalau barokah disambut, maka kebahagiaan tidak akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan harapkan kebahagiaan dunia dan akhirat kalau kalian berdua menyakiti salah satunya dari orang tua dan mertua. Mudah-mudahan kalian berdua senantiasa mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan orang tua kalian berdua juga mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan fatwa almarhum mudah-mudahan senantiasa ditempatkan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dengan ridhonya, dan mudah-mudahan di alam barzahnya diluaskan di alam barzahnya. Saya titipkan kepada yang akan mengantarkan kepada penguburan. Di dalam sebuah hadis Rasulullah menyatakan, barang siapa yang di pintu atau di komplek pemakaman membacakan La ilaha illallah, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku walul hamdu yuhyi wa yumiit, hayyun la yamut biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir 3 kali, maka akan diterangi alam kuburnya ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Itu hadis Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi semua yang ada di kuburan itu, di pemakaman itu, kecuali yang musyrik, akan diterangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang membacanya akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku walul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir, atau la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku walul hamdu yuhyi wa yumiit, hayyun la yamut biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu ada dalam kitab Tanqihul Qaulul Hadis yang merupakan kumpulan hadis-hadis karangan Imam An-Nawawi. Silakan dibaca. Sebelum kita kabul, marilah kita baca istighfar, syahadat dan salat mari. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa bi'firli Isma seperti binti Otom, Atur, Amarhum, dengan sekali sebatas 4 dan Tasik. Mari kita berdoa untuk memulai dan juga wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah ya Allah ya alamin. Alhamdulillah. اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت. اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت. اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت. اللهم إنا نتحسن الخاتمة. اللهم ارزقنا توبة نصوحا قبل الموت. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على ذكر وطاعتك. اللهم اعتق رقابا من النار، ورقاب آبائنا ورقاب أمهاتنا ورقاب أزواجنا ورقاب أولادنا ورقاب ذريتنا من النار، ورقاب موت من النار يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة عين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ألف بينهما كما عرفت بين آدم وحواء
وكما رضينا من محمد صلى الله عليه وسلم وخارجة الكبرى بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينهما في خير. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة وهب لنا من أمرنا رشدا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. خصوصا إلى روحي جسد لطيفي Bapak Toto Kawasan Sugiarto almarhum. Saya walillah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu. Bapak Ibu sekalian, kita kembali beracara. Kita tutup dulu acara Ibu ya. Kita tutup acara dulu, kita doakan dulu kepada almarhum. Mudah-mudahan pengantin ini senantiasa mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, berikan kebahagiaan dunia dan akhirat, dan juga keluarga besar kalian senantiasa mendapatkan ketuhanan iman dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan sekali lagi almarhum Bapak Toto mudah-mudahan senantiasa diterima iman Islamnya, dibahagiakan dalam kuburnya. Mudah-mudahan semua dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi mohon bacakan tadi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. 3 kali itu hadis dari Rasulullah. Jadi bukan karangan ulama, tapi dari hadis dari Rasulullah SAW. Jadi pahalanya insya Allah untuk orang yang membacakannya, dan juga untuk almarhum yang di kuburan di sana, itu akan diampuni dosanya, dibahagiakan ila yaumil qiyamah, tidak akan ditanya lagi. Ya, tidak berbagai pertanyaan di alam kubur. Dia ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Alam kuburnya diterangi. Demikianlah, kecuali yang mesti. Demikianlah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, ada yang diangkat.
Alhamdulillah berangkat. Ya, hati-hati Kang.